Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan online pada mata kuliah teknik jembatan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa ataupun di luar mahasiswa yang sudah menyaksikan video ini. Oke, kita mulai saja pembahasan kita selanjutnya. Oke, kita masih menghitung jembatan ya. Setelah sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas beban-beban yang bekerja pada jembatan. Nah, oke, bebannya udah ketahuan, momennya udah ketahuan. Kita mulai menghitung dimensi tulangan ya. Ini adalah momen yang cukup rumit itu ya, cukup rumit ya. Jadi tolong pada materi ini lebih fokus ya, karena kita akan pure berhitung. Oke, dengan spesifikasi yang sama ya, yang telah kita hitung sebelumnya ya. Spesifikasinya tidak saya rubah, saya hanya akan melanjutkan ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah kita hitung ya. Momen ultimate yang bekerja adalah sebesar berapa ini? 57.824.000 Newton mm ya, atau 57,824 kilonewton meter. Nah, oke, sudah saya jelaskan sebelumnya. Momen yang bekerja di sini ya, itu yang akan menjadi dasar perhitungan kita untuk menghitung tulangan ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya kasih kuis, tentu hasilnya pasti berbeda ya. Nah, itu jangan Anda lupakan ya, jangan dilupakan begitu saja, karena pada teknik jembatan ini tugas yang akan saya berikan pada pertemuan kita hari ini akan berkaitan dengan tugas Anda yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Oke, otomatis kalau tugas yang kemarin belum selesai, berarti Anda belum bisa ngerjakan yang ini. Oke, nah, kita sudah ketahui beban yang bekerjanya berapa ya, 146,25 kilonewton. Oke, lalu momen maksimum yang bekerja 57.824.000 Newton mm. Oke, nah, mulai kita memasuki tahapan yang sedikit lebih rumit ya. Kita akan menghitung penulangan. Pada data sebelumnya kita sudah ketahui bahwa mutu beton yang akan kita pakai adalah FC40 ya, dan mutu tulangan yang akan kita pakai 390 megapascal. Nah, oke, lalu selimut beton yang akan dipakai 40 mm 4 cm, dan tebal plat lantai tidak termasuk aspal ya, hanya tebal plat beton 200 mm ya. Bisa kita lihat beton FY nya, tulangannya 390, lalu mutu betonnya 40 megapascal. Oke, nah, ada faktor reduksi ya, faktor reduksi sebesar 0,8. Faktor reduksi sebesar 0,8. Nah,
faktor reduksi ini adalah sebuah angka konstanta ya, atau koefisien ya, koefisien untuk menanggulangi atau untuk mengcover atau untuk menalangi atau menghindari hal-hal yang terjadi di luar prediksi ya, luar prediksi. Nah, faktor reduksi ini nanti akan kita hitung ya, jadi beban yang akan kita pakai momennya ya dibagi 0,8, hasilnya kan jadi momen yang bekerja kita hitung lebih tinggi ya. Jadi nanti beban yang bekerjanya lebih tinggi. Oke, lalu ada faktor reduksi di mutu beton atau B1 ya. B1 yang akan kita pakai, maaf bukan faktor reduksi ya, ini adalah sebuah rumus yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung luas tulangan perlu ya. Oke, B1 sama dengan 0,85 dikali FC min 10 sama dengan 0,77. Nah, silahkan Anda buka SNI atau Anda browsing SNI tahun 2013 ya, silahkan kreatif. Nah, untuk menghitung tulangan ya, kita harus mengetahui luas tulangan perlu. Nah, luas tulangan perlu, sebelum menghitung luas tulangan perlu kita harus menghitung konstanta-konstanta yang berpengaruh untuk menghitung luas tulangan perlu ya. Ini adalah, maaf ini bukan P tapi ini rho ya. Rho simbolnya mirip huruf P seperti ini ya. Ini maksudnya rho balance ya. Nah, rho balance atau rho perlu Rho perlu ya bisa kita hitung dengan 0,85 kali B1 dikali FC dibagi FY ya, maaf ini bukan sama dengan dikali 600 dibagi 600 plus FY. Sorry ini lupa, belum saya edit. Ini adalah kali ya, kali ini, maaf ya. Nah, setelah kita hitung rho balance atau rho perlunya adalah 0,85 dikali B1 nya berapa? 0,77. Kita masukkan di sini. Lalu ada FC adalah mutu beton ya, mutu beton rencana. FC nya 40 megapascal dibagi FY ya, FY nya sudah diketahui 390. Ini adalah mutu tulangan ya, atau di lapangan lebih gampang kita sebut dengan U39 ya. Oke, kita masukkan di sini 390 dikali 600 dibagi 600 plus FY ya, 600 plus 390. Berarti itu hasilnya 0,040684. Oke, lalu ada, kita harus menghitung juga rho min. Rho min itu apa? Nah, rho min itu adalah konstanta ya, konstanta sama seperti rho balance. Nah, rho min adalah rho minimum atau konstanta minimum yang akan kita gunakan untuk menghitung luas tulangan. Nah, rho min sama dengan 1,4 dibagi FY ya, 1,4 dibagi 390 ya, atau hasilnya 0,0039. Selanjutnya ada rho max atau rho maksimum ya, sama ini juga konstanta, yaitu konstanta maksimum
yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung luasan tulangan. Nah, rho max kita hitung dengan 0,75 kali rho balance ya, atau rho perlu ya. Pada beberapa sumber ini istilahnya bukan rho balance tapi rho perlu atau rho pakai ya. Nah, rho balance nya sudah kita ketahui 0,040684, maka rho maksimum adalah 0,75 dikali 0, ini koma maksudnya, maaf banyak typo saya, 0,75 dikali 0,040684, hasilnya 0,030513. Tuh. Nah ya, nih. Oke, kenapa kita harus menghitung rho ya? Rho itu harus kita hitung untuk menghitung luas tulangan. Nah, rho di sini kita pilih salah satu ya, rho mana yang akan kita pakai. Apabila rho balance-nya itu di bawah rho min ya, maka yang akan kita pakai adalah rho min. Apabila rho balance-nya itu terletak di antara rho min dan rho max, maka yang akan kita pakai adalah rho balance ya, oke. Dan apabila rho balance atau rho perlunya lebih dari rho max ya, maka ada yang salah ya, atau dimensinya yang perlu kita perbaiki. Oke, kita skip, nanti kita selanjutnya akan kita hitung pada slide selanjutnya. Nah, MU atau momen ultimate sudah kita ketahui 57,824 kN ya. Oke, karena ini momen berarti satuannya adalah beban dikali jarak ya, 57,824 kN ini ya, 57,824 kN. Untuk menghitung tulangan ya, kita tidak bisa terapkan langsung ya, tapi kita harus sifatnya trial and error ya, atau kita coba-coba dulu. Nah, pada perencanaan kali ini ya, kita akan coba menerapkan tulangan dengan diameter 25 mm ya, untuk arah X dan untuk arah Y nya 16 mm. Oke. Arah X yaitu arah yang bentangnya paling panjang ya, yang tulangannya nanti searah dengan balok diafragma ya. Karena ini karena plat lantainya kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa plat lantai ini satu arah ya, maka fungsi tulangan pada arah Y tidak terlalu signifikan, makanya dimensinya kita rencanakan sebesar 16 mm. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari tebal efektif beton pada arah X ya. Oke. Tebal efektif beton pada arah X. Jadi pada arah ke sini ya. Nah, kita lihat grafik di sini ya. Nah, tebal efektif beton sama dengan tebal total
dikurangi selimut beton, ya, dikurangi 0,5 kali diameter, ya. Oke, di ketebalan dikurangi selimut beton 0,4, ya, dikurangi setengah diameter, ya. Jadi tebal efektif beton berada pada tengah-tengah di sini, ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya 14,75 untuk tebal efektif beton pada arah X. Oke, lalu kita mencari tebal efektif beton pada arah Y, ya, arah Y. Nah, pada arah Y direncanakan tulangan dengan diameter 16 mm. Tebal efektif betonnya adalah tebal total dikurangi selimut beton atas dan bawah, jadi ya, tebal beton dikurangi selimut beton dikurangi diameter tulangan bawah, ya, dikurangi setengah diameter tulangan atas. Ini tulangan bawahnya tadi yang arah X, ya. Nah, tulangan atasnya tadi yang arah Y, ya. Maaf, ini yang di sini ada di grafik ini si tulangannya 2 lapis atas bawah, ya. Nah, ini pada perhitungan ini tulangannya 1 lapis, ya, hanya di bawah. Maaf, ini Anda perlu perhatikan di sini ada tulangan di atas. Nah, kalau tulangannya 2 lapis berarti semua diameternya harus kali 2. Ya, maaf, ini grafiknya kurang tepat. Saya hanya ingin menunjukkan yang maksudnya tebal efektif beton itu yang mana, ya. Ya, kita analogikan bahwa tulangannya ada di bawah semua, ini di atasnya nggak ada. Ya, tebal efektif beton adalah kalau arah X adalah dari tengah-tengah tulangan sampai puncak beton. Nah, sedangkan tebal efektif beton arah Y adalah dari tengah-tengah diameter tulangan atas ke puncak beton. Oke, hasilnya setelah dihitung adalah tebal efektif beton arah X adalah 14,75 dan tebal efektif beton arah Y adalah 13,35. Oke, ini data-datanya harus Anda ingat. Lalu MN perlu itu adalah momen yang akan kita pakai dalam perhitungan tulangan, ya. MN perlu dibagi dengan faktor reduksi, ya, faktor reduksi. Ya, faktor reduksi ini tadi ya sudah saya jelaskan bahwa ada kemungkinan terjadi hal-hal di luar perencanaan seperti mutu beton yang tidak seragam, bencana alam, atau muatan beban hidup yang berlebihan dan lain sebagainya. Ya, oke, jadi momen yang akan kita pakai adalah MU dibagi faktor reduksi. Kalau 57,824 kN meter dibagi 0,8, hasilnya 72,28 kN meter. Oke, nah sekarang kita menghitung berapa jumlah tulangan dan jarak tulangan pada arah pelintang atau arah X. Ini ya, arah X berarti yang ini nih, yang di bawah, arah X. Nah, kita harus menghitung dulu Rn sama dengan MU
ya, dibagi ini omega. Ini simbol yang seperti ini adalah omega atau faktor tadi 0,85 seperti faktor reduksi ya. Ini faktor reduksi. Oke, ini omega, ini namanya simbolnya, dikali B dikali D X kuadrat. Oke, MU nya momen ultimate ya, kita ketahui 57 sekian. Ini adalah faktor reduksi 0,85 dikali 1000. Nah, 1000 ini kita asumsikan bahwa perhitungan kita ini dalam 1 meter lari, makanya kita tulis 1000. dx adalah tebal efektif beton arah X. Sudah kita hitung 14,75 cm. Kita rubah ke dalam milimeter ya, jadi 147,5 kuadrat. Hasilnya 3,13 megapascal. Lalu M. Nah, M kita cari dengan FY dibagi 0,85 kali FC. FY nya adalah mutu tulangan 390 ya. 0,25 nya tadi seperti omega gitu, faktor reduksi dikali FC. FC nya adalah mutu tulangan, mutu beton. Nah, yang 0,85 ini omega itu nggak perlu kita bahas karena ini adalah empiris ya, menurut penelitian di lapangan. M nya 11,47. Tadi saya bilang kita perlu rho min. Rho perlunya adalah 1. Rho perlu tadi ya konstanta ya, yang akan kita gunakan untuk menghitung luas tulangan. Rho perlu sama dengan 1 dibagi M ya, dikali 1 min dalam kurung 1 min 2M kali Rn dibagi Fy. 1 dibagi M nya udah kita ketahui 11,47 ya, dikali 1 min dalam kurung 1 kali 2 M, kita masukkan lagi M di sini 11,47 dikali Rn dibagi 390 ya. Hasilnya kita singkat. Nah, hasilnya adalah rho perlunya 0,016. Oke, nah kita balik lagi. Rho minnya 0,00359 ya, dan rho max-nya 0,03. Nah, oke, di sini 0,016 dia posisinya di mana? Oke, berarti rho perlu ya 0,016, berarti jaraknya lebih besar dari rho min ya, dan lebih kecil dari rho max. Oke, berarti yang akan kita pakai adalah ini, rho perlu sebesar 0,016. Oke, yang jadi pertanyaan apa Pak? Gimana Pak kalau ternyata rho perlunya 0,002 ya, 0,002 berarti di bawah rho min ya, 0,0035. Berarti yang akan kita pakai adalah rho min. Oke, lalu Pak gimana Pak kalau ternyata rho perlunya di atas, ternyata rho perlunya hasilnya 0,04 sekian ya, berarti di atas rho max ya. Nah, apabila terjadi hal demikian, maka ada yang perlu direvisi ya, perhitungan Anda, entah itu dimensi atau mutu beton dan lain-lain, harus direvisi. Jadi harus turn back lagi, balik lagi ke awal. Ada yang mutu beton atau mutu baja yang harus kita naikkan.
Nah, pada contoh soal ini ya, rho perlunya adalah 0,016 ya. Jadi lebih kecil dari rho min dan lebih besar dari rho min dan lebih kecil dari rho max. Oke, berarti yang akan kita pakai adalah rho perlu ya. Nah, rho perlu. Tadi ya seperti saya bilang, rho adalah konstanta yang akan kita gunakan dalam menghitung tulangan ya. Nah, dx-nya tadi 147,5. dx adalah tadi tebal efektif beton ya. Nah, 147,5 kita bulatkan menjadi 150 mm. Jadi pada setiap 1 meter dengan tebal efektif beton 150, kita butuh tulangan dengan luasan 2365,171 mm persegi. Oke. Nah, sekarang ya, pada arah X ya, akan kita gunakan tulangan diameter 25 kan. Kita harus mencari luas tulangan diameter 25 mm itu berapa ya. Sederhana, 1/4 VD kuadrat atau VR kuadrat sama aja ya. 1/4 atau sama dengan 0,25 V 22/7. 25 adalah diameter tulangan ya. Jadi pada satu tulangan diameter 25 memiliki luas sebesar 490,625 mm persegi. Ya, ini luas untuk satu buah tulangan. Ya. Sekarang berapa buah tulangan ya untuk 1 meter lari? Nah, berarti luas tulangan perlunya berapa? Nah, AS perlu area tulangan. AS ini area steel ya, area steel. Jadi luas tulangan yang diperlukan, tulangan yang diperlukan adalah 2365,171 ya. Kita masukkan AS perlunya 2365 dibagi AS untuk dibagi luasan untuk setiap tulangan, yaitu 490, sekian. Nah, jadi pada setiap 1 meter lari ya, untuk arah X kita membutuhkan tulangan sebanyak 4,82 ya, 4,82. Nah, karena tulangan ini gak mungkin kita potong searah bentang ya, maka kita bulatkan. Jadi tulangan yang akan kita pakai kita bulatkan menjadi 5 buah tulangan. Nah, 5 buah tulangan. Dan jadi pertanyaan, berapa jarak antar tulangan ya? Nah, berarti tadi kita kan hitungnya dalam setiap 1 meter ya, dalam setiap 1 meter ya, B 1000. Nah, berapa jarak antar tulangan? Berarti tadi B atau 1000 dibagi tadi ada, kita butuhnya berapa tulangan? 5 tulangan, berarti 100 dibagi 5 sama dengan 200 mm. Jadi hasilnya di sini untuk tulangan arah X ya, kita membutuhkan tulangan dengan jarak 200 mm setiap tulangannya. Setelah dipasang, berapa sih luas tulangannya ya? Oke apa enggak nih? Oke, berarti 5, kita ketahui jumlah tulangannya ada berapa? 5 ya. 5 dikali luas tulangan setiap tulangannya 490.
5 kali 490 sama dengan 2453,125 mm persegi. Nah, ini hasilnya lebih besar dari luas tulangan perlu. Luas tulangan perlunya 2365,171. Ini oke. Apabila hasilnya ini lebih rendah berarti enggak oke. Ya. Oke, itu untuk menghitung tulangan arah melintang. Sekarang kita menghitung tulangan arah memanjang atau Y, ya. Nah, ini ya. Ini posisinya ada di sini di atas. Ya. Karena ini plat satu arah, ya. Nah, row yang akan kita pakai adalah row minimum, ya. Row minimum. Kita tidak perlu mencari row max, ya, karena fungsinya hanya sebagai susut, menahan susut, yaitu menahan perubahan volume dari beton, ya. Maka akan kita pakai adalah row min. Nah, lalu B row min dikali B dikali DY. Nah, di sini kita tidak lagi mau per meter silahkan, mau per berapa silahkan, ya. Tetapi di sini kita rencanakan B-nya langsung aja 2000. 2000 itu apa? Nih ya, 2000 jarak antar gelagar memanjang. 2000. Nah, 2000 ya. B. Oke, tulangannya posisinya ada di atas. Nanti AS-nya row min kali B kali DY, ya. 0,00359 dikali 2000 dikali DY131. DY nya, nah ini ya, tebal efektif beton arah Y 13,15, ya. Nah, hasilnya jadi untuk setiap 2000 meter persegi, untuk setiap 2 meter kita butuh tulangan dengan luasan 944 mm persegi, ya. Nah, direncanakan diameter tulangannya adalah 16 mm, ya. 16 mm. Maka luasan tulangan untuk satu buah tulangan adalah 200,96, ya. Luas tulangan perlunya berapa? Maksud saya jumlah tulangan yang diperlukannya itu berapa? Kita lihat, kita bisa hitung AS-nya. Kita butuh luas tulangannya berapa? 944. Kita masukkan. Lalu luas tulangan per 2 meternya, luas tulangan per batangnya berapa? 200, ya. Kita masukkan. Nah, hasilnya 4,69, ya. Dibulatkan menjadi 5, ya. Pembulatan dalam perhitungan struktur apapun itu bentuknya, pembulatan harus selalu ke atas, ya. Harus selalu ke atas, baik itu beban, dimensi atau apapun, di pembulatannya harus selalu ke atas, ya. Nah, berapa jumlah tulangannya? Ya, S sama dengan luas tulangan dibagi N. N nya berapa? 5 bagi 5, hasilnya 188, ya. Karena ini menyulitkan di lapangan, kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 200. Kita bulatkan menjadi 200, ya. Nah, AS pasang berarti ASY 200,96 kali 5 1004, ya. Nah, berarti jumlah tulangannya ada 5 dikali luas tulangannya kali 5, hasilnya 1004,87 mm. Nah, ini masih lebih dari tadi, ya, lebih dari luas tulangan perlu.
ya, berarti dia masih oke. Gitu. Oke, lalu kita cek ya. Kita cek ini perhitungan yang sudah kita lakukan ini aman nggak sih? Ya, aman nggak sih terhadap gaya gesernya? Ya, oke, kita hitung dulu. Kita akan hitung dari mulai keliling kritis ya. Keliling kritis ya, keliling kritis adalah 2 kali BO kali D 2 kali B0 tambah D0 ya. Nah, kita keliling kritis ini ya. Keliling kritis di sini ada keliling kritis ya. Di sini ya, di bawah nih. Posisinya di bawah keliling kritis ini. Ya. Kelilingnya setelah kita hitung 240 cm. Ini cm lari ya, karena dia keliling. Nah, di sini ya kita asumsikan bahwa area yang terkena ban adalah area kritis ya, area kritis kita asumsikan dalam berbentuk trapesium ya. Kita tahu lebar ban untuk 2 buah ban truk kan biasanya yang ban belakangnya kan 2 tuh dipasang. Nah, lebarnya kita asumsikan 50 ya, 50. Nah, di sini kita asumsikan bebannya menjadi 45 derajat ya. 45 derajat. Berarti kalau tebal aspal sama betonnya adalah 25, berarti kesininya 25 ya. Kesininya juga 25. Ya, 25. Oke, kita hitung. Nah, luas kritis sama dengan 240 keliling dikali tinggi ya. Kita asumsikan berbentuk, karena untuk memudahkan juga kita rubah menjadi bujur sangkar ya. 240 D kali tinggi ya. Tingginya adalah 5 plus 20. 5 ini tebal aspal dan 20 ini tebal beton ya. Maka luasan kritisnya adalah 6000 cm persegi. Sekarang kita hitung gaya geser ultimate. Gaya geser ultimate adalah beban yang bekerja ya. KUTT untuk mencari VN ya, atau gaya geser yang terjadi ya. Berarti KUTT ini adalah faktor beban ya, faktor akibat beban yang ada di atas truk ya, dikali beban truknya 112,5. Ini udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi beban hidupnya berapa untuk setiap titiknya ya, hasilnya 146 kN. Lalu ada VU ultimate dapat kita lihat rumusnya 1 plus 2 per beta dikali dalam kurung FC dibagi 6 dikali A. Oke. Ini FC yang kita rubah cuma FC-nya 40 ya, sesuai dengan ketentuan. FC yang akan kita pakai adalah 40 megapascal. Ya. Oke. 40 dibagi 6. Nah, A ini adalah luas kritis ya. VUC oke, udah finally ketahuan ya bahwa VU nya 1134,42 kN. Lalu ada VC. Nah, ini FC dibagi 3 dikali A ya. FC nya tadi sesuai ketentuan 40 MPa dibagi 3 dikali 6000 mm persegi, hasilnya sekian 2190. Nah, untuk mengetahui ini struktur aman apa enggak sih, nah,
Berarti VN harus lebih kecil dari VUC ya. Ke gaya G. Nah, VN ini beban yang bekerja ya, beban yang bekerja, dan VUC ini beban yang bisa beban maksudnya beban maksimal ya yang bisa dipikul oleh plat lantai. Oke, dan VC harus lebih besar dari VU. VC-nya tadi berapa? 2190. 2190 harus lebih besar dari VUC. VUC di sini ya, 1134. Oke. Ini memenuhi kriteria semuanya. VC lebih dari VU dan VN lebih dari VUC. Oke. Cukup berarti overall diameter tulangannya udah ketahuan dan jarak antar tulangan sudah ketahuan. Berarti untuk plat lantai sudah kita ketahui, dimensinya udah kita ketahui, tebal betonnya udah kita ketahui, mutu betonnya udah kita ketahui, diameter tulangannya udah kita ketahui ya. Nah, dan jarak antar tulangannya sudah kita ketahui juga. Jadi untuk perhitungan plat lantai ini kita sudah selesai ya. Oke, selanjutnya nah ini untuk evaluasi pertemuan kita kali ini ya. Silahkan Anda rencanakan penulangan pada plat lantai jembatan dengan spesifikasi yang sama yang tertera pada kuis 1 pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya. Semua orang spesifikasinya berbeda. Silahkan Anda rencanakan pakai tulangan yang diameter berapa dan jarak antar tulangannya berapa, lalu cek kontrol terhadap geser oke apa enggak. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan kuisnya dikerjakan, dan ingat kuis ini tidak bisa kita kerjakan sebelum kuis yang nomor 1 sebelum kuis yang nomor 1 di pekan kemarin dikerjakan. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.